Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan sharing bersama tentang rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah metodologi keperawatan. Tujuannya adalah diharapkan kita semuanya bisa memahami apa sih atau apa yang dilakukan dan bagaimana pembelajaran metodologi keperawatan ini dalam rencananya atau rencana pembelajaran pada satu semester ini. Sehingga kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan, kita mempelajari apa saja, sumbernya dari mana, terus kemudian tugasnya apa saja, yang dilakukan apa saja, dan indikatornya dengan menggunakan apa, cara penilaiannya bagaimana, terus kemudian nilai yang lulus atau nilai ini berprosesnya dari prosentasenya dari apa saja begitu, sehingga kita semuanya bisa memahami bersama mata kuliah metodologi keperawatan dalam satu semester ini. Baik, akan saya jelaskan tentang rencana pembelajaran di satu semester ini pada mata kuliah metodologi keperawatan. Yang harus kita perhatikan di dalam rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini adalah kita perhatikan pada kolom pertama. Di sana ada minggu ke berapa. Di pembelajaran mata kuliah Medcap ini sendiri ada teori 1 SKS, ada praktikum 1 SKS. Teori 1 SKS ini sendiri terdapat 16 TM dan praktikumnya ada 16 tatap muka. Di 16 TM ini sendiri pada minggu pertama di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kemampuan akhir yang diharapkan. Sehingga kita memahami yang diharapkan dalam pembelajaran ini KAD-nya apa. Sehingga adik-adik perlu membaca KAD yang diharapkan pada tiap pertemuan. Kemudian bagaimana indikatornya? Indikator dikatakan kita memahami pertemuan demi pertemuan itu menggunakan indikator apa? Yaitu indikatornya yang harus Anda perhatikan adalah Anda bisa melihat, kita semuanya bisa melihat pada LPHB pada pada indikator yang ditetapkan. Bentuk tugasnya apa? Tugasnya adalah mahasiswa sudah membaca RPS, silabus, kontrak, dan lain sebagainya. Jadi bentuk tugas yang akan dilakukan sudah disampaikan di dalam RPS itu sendiri. Bentuk tugas ini akan bermacam-macam atau bervariasi. Tidak hanya membuat resume saja, tetapi juga bervariasi menggunakan seperti pada pertemuan selanjutnya. Ini ada menggunakan kuis, terus kemudian ada yang post test maupun ada yang resume, terus kemudian ada yang pretest begitu. Terus kemudian di sini juga ada yang lainnya. Kalau misalnya praktikum bentuk penilaiannya juga berbeda begitu. Nah, dari sini adik-adik perlu melihat atau menganalisis ataupun memperhatikan apa saja yang diharapkan dalam kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian di kolom yang ketiga ini ada kriteria dan bentuk penilaian. Bagaimana penilaiannya yang diharapkan begitu? Penilaiannya yang untuk yang pertama misalnya membuat resume. Bagaimana ketepatan dan penguasaan materi yang disampaikan di dalam resume begitu. Jadi resume yang dibuat tidak hanya buahnya tetapi materinya tidak tersampaikan, tetapi bagaimana kita meresum ide pokok ataupun bahasan-bahasan yang penting di dalam materi yang disampaikan itu sendiri begitu. Kemudian
metode pembelajarannya menggunakan apa? Ini harus kita perhatikan. Apakah kita diskusi? Apakah sistemnya adalah mungkin studi kasus, tanya jawab, atau yang lainnya, sehingga adik-adik bisa mempersiapkan dengan baik. Kemudian di pertemuan ke-8 ini untuk teori ada UTS, begitu. Terus kemudian pada pertemuan yang ke-16 ini ada UAS. Ya, jadi evaluasinya ada UTS, ada UAS. Nanti sifatnya adalah bisa secara daring begitu. Jadi kita menggunakan sistem daring. Praktikumnya bagaimana? Di praktikum sama yang harus kita perhatikan. KAD-nya yang diharapkan apa di tiap pertemuan itu sendiri. Dan adik-adik juga bisa melihat LPHP dari tiap pertemuan itu sendiri. Kemudian apa yang harus disiapkan lagi? Di dalam RPS ini sudah dijelaskan mata kuliah per tiap pertemuan, sehingga kita bisa menyiapkan materi maupun mata kuliah yang sudah akan dilakukan ataupun materi ataupun pelaksanaan yang akan dilakukan bersama, sehingga adik-adik bisa mempersiapkan dengan baik begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, tidak apa-apa, kita bahas di sesi tanya jawab atau diskusi. Jadilah pribadi yang baik. Mudah-mudahan kita bisa melalui corona ini. Tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.